jemaat Tuhan, dimanapun berada, kembali pada pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun minggu ini kita kembali beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang mencari Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita mau bawa persembahan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa yang baik, kasih-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa seluruh hati kami mau bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami percaya dimanapun kami berada anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berkumpul untuk beribadah Tuhan, baik kami di rumah, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Kami mau pandang kekudusan-Mu Bapa. pandang kekudusan. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa seluruh hati kami Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami membawa hati kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segalanya yang terus Kau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Allah yang layak untuk kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang
kami tinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Hanya padamu Tuhan hati kami percaya, hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kehidupan kita. Walau ku harus berjalan
tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Hey, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di hidupku. Baik, Shalom, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan kami boleh kembali menikmati kebaikan Tuhan. Kami bahkan boleh beribadah sekalipun bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah masing-masing oleh karena situasi dan keadaan. Tetapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, dan kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami terus memohon biarlah Tuhan yang menguatkan kami lewat renungan firman Tuhan dan juga lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Berkati dia supaya dapat
menjadi berkat di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara sekalian, apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita masih beribadah saat ini dengan cara online, tetapi mari kita tetap berdoa, kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Sekali lagi kita berharap supaya keadaan boleh kembali normal, dan kita doakan juga untuk saudara kita yang terdampak, khususnya ada saudara kita yang terkena wabah sakit penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia. Kita doakan supaya semuanya boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka satu bagian di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13, dan kita akan membaca dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi kitab Keluaran pasal yang ke-13 dari ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, silakan mengambil, dan kita memperhatikan pembacaan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan dari tempat ini, kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Judul perikopnya adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh bacaan kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih yang memelihara melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, selama pelaksanaan PSBB ini, saya bersama dengan ada beberapa teman-teman kita, kebanyakan pemuda, kita sudah masuki minggu keempat ya. Minggu keempat apa minggu kelima, kita itu ada olahraga biasanya hari Minggu sore. Nah, jalur yang kita ambil, rute yang keambil itu biasanya kita naik ke puncak Pembolayang. Nah, tidak terlalu jauh, kurang lebih 2,5 kilo, tapi cukup membuat kita menguras keringat. Nah, saya kadang-kadang itu masih di pertengahan jalan itu, kadang-kadang ada keinginan untuk berhenti, untuk menyerah. Aduh, karena udah capek, pengen balik aja ke bawah, turun begitu ya, dan ambil motor, naik ke atas naik motor atau pulang. Nggak usah lanjutkan sampai ke puncak, karena rasanya capek. Tapi karena ada semangat, pengen sampai juga di puncak, akhirnya biasanya sampai di puncak sih. Ada beberapa teman yang sempat pulang, enggak jadi naik di atas ya. Nah, saudara, di ayat tadi yang kita baca di dalam firman Tuhan ayat 17 sampai dengan ayat 18 dikatakan begini dalam firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, di ayat ini dikatakan Allah tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat, tetapi walaupun itu jalan yang paling dekat, tetapi firman Allah ia membawa mereka ke jalan yang berputar.
menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut Teberau, dengan siap sedia berjalanlah mereka dari tanah Mesir. Nah saudara, ternyata pikiran untuk kembali ke masa lalu, kembali ke belakang itu memang sering menggoda kita ketika realita kehidupan yang kita hadapi saat ini itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Godaan untuk menyerah dan kembali ke masa yang lalu seperti keadaan pada waktu itu. Padahal waktu itu juga mungkin tidak lebih baik daripada saat ini. Tetapi ketika berhadapan dengan keadaan yang pada saat ini mengecewakan kita, menggoda kita untuk kembali ke masa yang lalu. Nah saudara, secara manusia tentu saja kita berharap untuk mencapai ke tujuan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, kita tiba sampai di tujuan itu. Kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa pilih cara yang sulit? Itulah cara pikir kita manusia, bukan? Nah, tetapi tidak demikian yang Tuhan lakukan ketika dia memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, Tuhan memilih bukan cara yang termudah untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ternyata di sini kita melihat, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau bangsa itu terlalu mudah tiba di tempat tujuan, yaitu tanah perjanjian. Dan ternyata ketika mereka tiba di tanah perjanjian itu, di sana akan ada banyak peperangan yang akan mereka hadapi. Dan bisa-bisa mereka akan pulang ke Mesir untuk menjadi budak lagi daripada harus berperang melawan bangsa-bangsa yang lain untuk memperebutkan tanah Kanaan yang adalah tanah yang indah itu. Nah saudara sekalian, jadi mengapa kemudian Tuhan pilih jalur yang sulit? Kita yang merasakan didikan yang keras dari orang tua kita, saya rasa kita bersyukur hari ini kalau kita mengingat mereka mendidik kita dengan keras dan tidak memanjakan kita. Walaupun pada waktu kecil mungkin kita merasa heran, kita mungkin mengeluh, kita tidak mengerti kenapa orang tua kita mendidik kita dengan keras. Tetapi setelah dewasa nanti kita akan sadar, kita baru mengerti bahwa kita ternyata dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan rintangan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan dan seringkali tidak seindah, semudah yang kita bayangkan. Sehingga orang tua mendidik kita dengan keras untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam kehidupan yang memang hidup di dunia ini adalah kehidupan yang keras. Dan saudara, itulah yang ternyata juga Allah lakukan terhadap umat kesayangannya. Sekali lagi, tanah Kanaan itu adalah tanah yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Tetapi tanah Kanaan itu juga memiliki banyak rintangan. Karena di sana ada bangsa-bangsa yang mengelilingi mereka yang siap menyerang bangsa Israel, yang akan terus-menerus memperebutkan tanah itu. Dan sampai hari ini kalau kita lihat di daerah Timur Tengah sana, sampai hari ini bangsa-bangsa yang ada di seputar sana itu terus berperang, memperebutkan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh orang Israel yang diserahkan oleh Tuhan kepada umat kesayangannya. Nah saudara sekalian, tetapi sekali lagi Tuhan telah mendidik mereka selama 40 tahun di padang gurun itu untuk mempersiapkan mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Nah saudara sekalian, keputusan Tuhan untuk memilih membawa bangsa Israel melalui jalan yang sulit menuju ke tanah perjanjian, mau tidak mau mengajak kita untuk berpikir kembali. Untuk merenungkan kembali apakah hal yang terpenting di dalam kehidupan ini kita mengikut Tuhan. Apakah yang terpenting bagi bangsa Israel ketika mereka dipilih menjadi umat pilihan Tuhan dan dibawa oleh Tuhan dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Nah, dengan memilih jalan yang jauh selama 40 tahun melalui padang gurun itu, saya melihat bagaimana kemudian Tuhan melihat sesuatu yang penting, yang terpenting di dalam kehidupan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah belajar. Tuhan mau bangsa itu belajar. Belajar terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Dan sesungguhnya bahwa hidup ini adalah belajar. Nah saudara, kita lihat bagaimana kemudian di dalam 40 tahun perjalanan itulah ada kesempatan begitu banyak hal yang mereka harus belajar di sana. Bagaimana menjadi umat Tuhan. Paling tidak kalau kemudian kita lihat di sana dikatakan Allah menuntun bangsa itu melalui jalan
di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah mereka menuju bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara, dikatakan di sana mereka berjalan dengan siap sedia berperang, mereka berjalan. Paling tidak kita melihat di sini dikatakan dengan siap sedia berperang. Mereka diajarkan tentang hal bahwa ada begitu banyak hal tak terduga di dalam kehidupan ini. Kita perlu bersiap-siap untuk menghadapi segala situasi, bahkan situasi yang terburuk dalam kehidupan kita. Bahkan itu bisa terjadi misalnya peperangan atau hal-hal yang tidak pernah kita duga. Saudara sekalian, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita kira, segala sesuatu itu bisa terjadi. Kalau kita lihat tahun-tahun yang lalu, termasuk di bangsa kita, para pakar ekonomi, bahkan pemerintah, mereka memprediksi tahun 2020 itu ekonomi akan melejit, akan menjadi tahun kemenangan, bahkan kata gereja-gereja. Nah, saudara, tetapi apa yang kemudian terjadi? Kita melihat justru yang sekarang apa yang terjadi. Ekonomi tidak seperti apa yang diduga oleh orang yang mengatakan bahwa tahun 2020 itu adalah kebangkitan ekonomi. Kemenangan demi kemenangan, kemajuan demi kemajuan, kemakmuran demi kemakmuran kata mereka. Tetapi siapa yang pernah menduga bahwa tahun ini adalah tahun yang tersulit bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi bangsa yang paling maju sekalipun mereka kewalahan menghadapi pandemik yang sedang terjadi saat ini. Ya, jadi kita lihat bagaimana kemudian bangsa Israel itu belajar mengenai kesiagaan. Bersiap sedia dikatakan mereka berperang di dalam perjalanan itu. Mereka juga belajar tentang kegigihan, mental yang kuat, pantang menyerah. Saya bisa bayangkan di dalam perjalanan itu, kalau tadi saya berjalan menuju puncak Bomboleng, saya aduh kapanlah sampai ini. Nah, bayangkan bagaimana kemudian 40 tahun. Saya percaya mereka di dalam perjalanan itu, Tuhan sampai kapan perjalanan ini? Kapanlah kami tiba? Di manalah tanah perjanjian itu? Itu mungkin sudah menjadi hari-hari mereka. Tetapi kemudian di sanalah mereka belajar bagaimana untuk tetap gigih, untuk tetap teguh, untuk tetap berjuang. Dan Tuhan tidak pernah terburu-buru untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Mereka harus berjuang dengan gigih. Dan mereka juga harus belajar bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan. Bagaimana yang namanya ketaatan. Setiap hari kita bayangkan bagaimana di padang gurun mereka berhadapan dengan ketidakpastian. Dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk makan dan minum. Apa yang mau dicari di padang gurun? Walaupun mereka pandai berburu, apa yang mau diburu di padang gurun? Maka satu-satunya hal yang mereka dapat lakukan adalah mereka sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Namun kemudian kita melihat bagaimana di sana Tuhan memberikan manna kepada mereka untuk makanan mereka selama mereka ada di perjalanan itu. Bagaimana kemudian ketaatan mereka diminta oleh Tuhan. Tidak usah kumpulkan untuk banyak hari untuk besok. Hari ini yang didapat, hari ini cukup untuk hari ini. Ada yang simpan malah busuk. Mereka dituntut bagaimana kemudian sepenuhnya bergantung dan taat kepada Tuhan. Dan kemudian hal yang menarik, Musa yang menjelaskan salah satu maksud Tuhan yang terutama bagi bangsa Israel supaya mereka belajar adalah di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita melihat di sana, bagaimana? Mari kita lihat, kita buka Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Musa menjelaskan yang terutama yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel itu adalah dikatakan untuk merendahkan hati umatnya, menguji ketaatan mereka dan membuat mereka mengerti bahwa manusia itu
itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Maka kemudian kita melihat di sini seluruh proses hidup kita dengan segala kesulitan, dengan segala persoalan itu adalah untuk membuat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab saudara bahwa tanpa kerendahan hati memang kita tidak bisa mengenal Allah. Dan tanpa kerendahan hati kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang rendah hati yang berbagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati itu mereka menjadikan dirinya itu, menempatkan dirinya itu di atas segala sesuatu. Tetapi orang yang rendah hati menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Namun ternyata saudara bahwa untuk menjadi orang yang rendah hati itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan dikerjakan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, bahkan 1 atau 2 bulan, bahkan tidak cukup 1 sampai 2 tahun. Dibutuhkan waktu seumur hidup untuk membuat kita menjadi orang yang rendah hati, untuk menyadarkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Hanya Allah yang maha kuasa. Nah karena itu maka kemudian dibutuhkan bagi bangsa Israel 40 tahun mereka dibawa putar-putar di padang gurun untuk merendahkan hati mereka dan untuk melihat ketaatan mereka dan supaya mereka belajar bahwa hidup ini bukan hanya dari roti, tetapi hidup adalah dari firman Allah. Nah saudara, di sanalah juga mereka belajar kesetiaan yang ternyata memang tidak mudah untuk tetap setia kepada Tuhan, kepada Allah ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Mereka belajar kesabaran, mereka belajar untuk sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dan sesungguhnya tidak perlu takut menghadapi bahaya di padang gurun kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Mereka belajar untuk tetap berpengharapan dan sebagainya, banyak hal yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara sekalian, di dalam peristiwa selama 40 tahun itu Tuhan mendidik bangsa Israel betul-betul dipersiapkan masuk ke tanah perjanjian dan begitu banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan di padang gurun itu. Dan kemudian kita melihat bahwa proses mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian itu dianggap Tuhan lebih perlu mereka dipersiapkan terlebih dahulu 40 tahun daripada langsung menerima tanah perjanjian itu. Nah sekali lagi kemudian di sini kita bertanya, kita melihat apa sebetulnya yang paling penting yang dilihat oleh Tuhan bagi umatnya. Di sini kemudian kita melihat bahwa sekali lagi di masa-masa yang sulit itu adalah waktu yang paling efektif bagi umat Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang sulit, masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Bukan lewat masa-masa kejayaan mereka mengenal Tuhan. Tetapi di dalam situasi yang sulit itulah mereka belajar. Sekali lagi, dan bukan apa yang mau diraih, melainkan bagaimana kemudian mereka meraih tanah perjanjian itu. Nah saudara sekalian, tetapi pada akhirnya kemudian kita melihat apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Saya ingin kita melihat di sini bahwa di masa-masa 40 tahun itu, di dalam segala kesulitan itu, dari semua pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan, apa sekali lagi yang paling penting yang Tuhan mau prioritaskan untuk mereka lihat dalam kehidupan mereka? Nah, saudara, kalau kita membaca kembali Alkitab, masa 40 tahun bangsa Israel di padang gurun bisa dikatakan itu adalah masa-masa paling mesra antara umatnya dengan Tuhan. Sebab di dalam perjalanan 40 tahun itulah masa yang paling nyata dirasakan oleh umat Tuhan bahwa Allah itu benar-benar hidup. Allah itu benar-benar nyata. Allah itu bukan satu konsep, satu teori. Tapi Allah itu benar-benar hidup. Dia hadir dan dia nyata. Dia berkuasa atas kehidupan umatnya, kehidupan bangsa Israel. Itulah yang harusnya kita pelajari juga di dalam situasi yang sulit. Dan sekali lagi bahwa di dalam situasi yang sulitlah kita menemukan Tuhan. Di dalam ayat itu dikatakan bagaimana memang perjalanan itu adalah perjalanan yang sulit. Tetapi dikatakan di dalam ayat-ayat itu bahwa tiang awan dan tiang api selama mereka di perjalanan itu selalu ada di depan mereka, menuntun mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu bukti kehadiran Allah. Ketika mereka menghadapi kesulitan,
Tuhan selalu hadir. Ketika mereka diperhadapkan dengan laut dan di belakang ada musuh, maka Tuhan membelah laut. Bagaimana kemudian pengalaman itu begitu nyata di dalam masa-masa yang sulit itu bagi bangsa Israel. Nah saudara, akhirnya kemudian ketika menanyakan kembali apakah yang terpenting yang Tuhan mau nyatakan bagi bangsa Israel itu adalah relasi mereka dengan Tuhan. Itulah pelajaran yang terutama. Pada akhirnya semua 7 pelajaran yang tadi itu bertuju kepada relasi dengan Tuhan, pengenalan mereka akan Allah. Mereka belajar kegigihan, mereka belajar ketaatan. Tujuannya apa? 1, supaya mereka mengenal siapa Allah mereka. Itulah kemudian kita melihat bagaimana ketika seorang datang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah hukum yang paling utama? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama adalah kasihilah juga sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih itu berbicara tentang relasi dan pengenalan. Kita tidak mungkin mengasihi kalau kita tidak mengenal. Kita sulit juga mengenal, kita tidak akan mengenal kalau kita tidak mengasihi. Sebagaimana layaknya pasangan suami dengan istri, kita dengan orang tua kita. Itulah yang Tuhan mau rupanya, bahwa lewat masa-masa sulit itu, supaya bangsa Israel itu mengenal Allah mereka. Supaya mereka tahu siapa Tuhan mereka. Dan ketika mereka mengenal, maka mereka menerapkan bagaimana hidup yang punya Allah, yang memiliki Tuhan dalam kehidupan mereka. Musa pun menjelaskan sekali lagi ketika disampaikan oleh Musa dalam khotbahnya dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Dia berkata, apakah yang diminta oleh Allahmu selain daripada takut akan Allah, mengasihi Dia dan menjauhi larangannya. Hukum Taurat itu adalah menuju kepada hal ini. Untuk menjelaskan, untuk membawa mereka supaya mereka takut akan Allah, mengasihi dan menjauhi larangannya. Mengasihi Allah dan menjauhi setiap larangan Tuhan, itu adalah satu relasi. Itu yang diutamakan oleh Tuhan supaya bangsa itu mengenal Tuhan mereka. Saudara, generasi padang gurun itu adalah generasi, bisa dikatakan adalah generasi yang paling mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita membaca kembali di dalam sejarah itu, ironis sekali bahwa hanya Kaleb dan Yosua lah yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian itu, menerima janji itu. Tetapi semua orang dewasa dalam generasi itu, mereka tidak menerima tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena mereka gagal mengambil yang terpenting, yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan setia dan taat kepada Allah di dalam pengenalan mereka. Nah saudara sekalian, mari kita melihat di dalam situasi kita saat ini, yang kita juga mungkin merasa saat ini kita sedang ada di dalam padang gurun kehidupan. Ada di dalam masa-masa yang sulit. Pertanyaannya, apakah kita belajar saat ini? Adakah kita belajar? Apa yang kita pelajari di masa-masa yang sukar ini? Dan pada akhirnya dari semua pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, dari kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita bertemu dengan Allah melalui kesulitan itu? Apakah kita belajar mengenal pribadi Allah di dalam situasi-situasi yang sulit ini? Jadi saudara, di masa-masa sekarang ini, marilah kita ambil waktu untuk melihat kembali, merenungkan kembali. Apakah yang terpenting di dalam kehidupan ini? Dan sebagai orang percaya, apakah yang Tuhan mau ketika Dia izinkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita? Kiranya kita dapat berkata sebagaimana Ayub berkata, melalui kesulitan yang dialami oleh Ayub. Tetapi kemudian dari kesulitan itu, kemudian dia berkata, dia menemukan kesimpulan. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Saudara-saudara, ada banyak kesaksian. Dari kesulitan kehidupanlah mereka pun berkata sebagaimana dikatakan oleh Ayub. Dulu aku hanya mendengar apa kata orang tentang Tuhan. Tetapi lewat peristiwa kesulitan dan di sana Tuhan hadir, Tuhan nyata. Di sana aku melihat Tuhan dengan mataku sendiri. Dengan pengalamanku sendiri. Hanya orang-orang yang menemukan Allah di dalam kesulitannya lah yang akan berkata demikian.
Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya kita dapat belajar di dalam kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Kenallah Allah. Dan kalau kita mengenal Allah dari pelajaran yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita siap menghadapi apapun yang menjadi rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, sekali lagi mari kita belajar. Tuhan mau ajarkan kita sesuatu. Dan di balik semua pelajaran itu, pada akhirnya semua pelajaran itu hendak menuntun kita. Apakah kita mengenal Dia yang adalah Allah kita, pemilik kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi perenungan bagi kita hari ini. Sekali lagi, mari dengan adanya hal-hal yang suka dalam kehidupan kita, kita tidak kemudian bernostalgia, kita ingin kembali ke masa lalu. Tapi mari kita belajar. Ada hal-hal yang mau kita petik, ada hal-hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tuhan mau sampaikan lewat masa-masa yang sulit ini kepada kita. Sekali lagi, supaya kita mengenal Allah kita. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kekuatan. Kami masih dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi ada banyak kesulitan, ada banyak orang yang khawatir akan kehidupannya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang menguasai masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan yang berkuasa. Dan kami juga percaya Tuhan sedang mendidik kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan akan Engkau. Dan Tuhan mau, kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan ini supaya kami belajar untuk boleh terus semakin hari semakin mengenal Engkau. Itulah yang terutama bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami tahu siapa Allah kami. Dan kami pun hidup dengan sepenuhnya menyerahkan kehidupan kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati setiap kami, berkati bangsa kami. Bahkan berkati semua gereja-gereja Tuhan, semua orang-orang yang sedang ada dalam kesulitan saat ini. Kami percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, ada kemenangan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dirangkumkan di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita pribadi lepas pribadi, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari sekali lagi kita satu dalam doa. Bapa, hari ini kami bersyukur sekali lagi kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan yang memelihara kami, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di masa-masa kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, sekali lagi kami mengingat ada begitu banyak keraguan, bahkan ada begitu banyak orang yang khawatir dalam kehidupan mereka oleh karena situasi, berita-berita yang kami dengar, oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari sekarang ini. Bapak, jangan biarkan kami hidup di dalam ketakutan, jangan biarkan kami hidup di dalam keraguan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dengan hati yang teguh dan percaya akan segala pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Sekali lagi sebagaimana firman Tuhan yang kami renungkan hari ini mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan di depan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit oleh karena wabah yang ada hampir di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia saat ini. Berkati mereka dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka untuk boleh menghadapi situasi yang mereka alami saat ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jikalau Tuhan menghendaki ada pemulihan, bahkan ada mujizat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh karena terkena sakit penyakit yang dialami oleh anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Berikan mereka penghiburan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa yang kesulitan di dalam keuangan, di dalam ekonomi, dalam kehidupan keluarga. Biarlah Tuhan juga membukakan jalan keluar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada. Terlebih khusus untuk pemerintah di tengah-tengah bangsa kami. Berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana untuk setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil untuk kebaikan bersama. Kami mohon biarlah ada hikmat yang Tuhan anugerahkan untuk mengambil segala keputusan yang terbaik untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati bangsa kami, dan kami percaya dengan mengandalkan kami hati yang takut akan Tuhan, maka kami akan dimenangkan untuk boleh melalui setiap kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jadikan gereja-gereja Tuhan untuk boleh terus menjadi berkat di dalam pelayanan yang mereka kerjakan, dan khususnya juga untuk semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati supaya boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa kami. Demikian juga gereja-gereja yang ada di Tuli-Toli dan juga gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang tua kami mohon supaya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang menempuh pendidikan, yang untuk sementara mereka juga terhalang untuk proses belajar mengajar mereka. Tuhan juga yang memberkati, biarlah Tuhan juga menolong mereka supaya mereka juga boleh mengambil hikmah dari setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi. Mereka belajar untuk boleh bertanggung jawab di masa muda mereka, bahwa masa depan mereka adalah di tangan Tuhan. Dan biarlah juga lewat kesulitan-kesulitan sekarang ini, kami pun percaya anak-anak muda pun mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga untuk mereka boleh temukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang juga terdampak oleh karena wabah yang sedang terjadi pada saat ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Apapun yang menjadi kendala, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk tim medis, Tuhan memberkati mereka semua yang berjeri lelah untuk boleh mengobati mereka yang sakit, mengupayakan obat-obatan, mengupayakan vaksin supaya dapat segera ditemukan dan untuk boleh meredakan wabah yang sedang terjadi saat ini. Tuhan, sekali lagi kami mohon biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Dan akhirnya Tuhan, banyak hal yang sesungguhnya kami rindu, kami terus bawa, kami naikkan kepadamu pada hari ini. Namun satu hal yang kami percaya, biarlah Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kami, biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami mohon sekali lagi, biarlah Tuhan menjawab doa kami, sebab kami telah menaikkan permohonan dan doa kami pada pagi hari ini, dengan kami mengucapkan doa yang Kau ajarkan untuk kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan memberikan korban persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau bawa korban persembahan syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan ini kami mau
berikan yang terbaik buat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan Tuhan. Kami kembalikan semuanya hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan.
Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.